Pemirsa, seorang wanita calon penumpang kapal feri menangis karena tak bisa menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten. Ia memaksa pulang ke Lampung karena ingin menjenguk ibunya yang sakit keras. Padahal sudah 20 jam ia terlantar di pelabuhan karena tak memiliki surat keterangan vaksin. Nggak pulang ke Lampung, Pak. Saya pulang karena mama saya 450 gula darahnya. Tapi kan sekarang, Pak, kalau saya nggak pulang, saya maksain sama anak kecil dari Tegal, Pak. Nur hanya bisa menangis memohon kepada petugas jaga agar bisa menyeberang dengan kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten. Ia menceritakan kondisi ibunya yang menderita sakit keras di kampung halamannya di Lampung. Wanita asal Tegal ini ditolak menyeberang ke tanah Sumatera karena tidak memiliki surat keterangan vaksin, meski ia sudah memiliki surat antigen yang menyatakan dirinya negatif COVID-19. Sudah 20 jam Nur terlantar di Pelabuhan Merak. Ia tidak bisa pergi ke Lampung dan sebaliknya juga tak bisa pulang ke Tegal, Jawa Tengah karena adanya penyekatan di sepanjang jalan. Iya, dari semalam saya bawa anak kecil. Saya bingung, saya mau pulang lagi jauh. Sedangkan Jawa Tengah kan lockdown juga. Kalau kita pulang juga kita nggak bisa keluar. Ibu mau pulang kemana emang, Bu? Saya emang mau ke Lampung, mau nengokin orang tua saya. Kan dia udah kena diabetes. Ya, yang 450 kayak udah drop gitu. Sementara berdasarkan catatan petugas penyekatan, 50 unit kendaraan penumpang hingga pribadi diputar balik karena tidak memenuhi syarat perjalanan seperti tertuang dalam aturan Satgas COVID-19 pusat. Petugas hanya mengizinkan kendaraan dari sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan melintas di pelabuhan tersibuk di Indonesia ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nastion, iNews melaporkan. Pemirsa, gencarkan vaksinasi massal demi target kekebalan kelompok. Pemerintah Kabupaten Tangerang jadikan wahana permainan air sebagai pusat vaksinasi. Sejumlah tim Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memantau kesiapan wahana permainan air Waterboom Batavia Place yang berada di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Wahana air ini akan dijadikan pusat vaksinasi. Wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sendiri menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang yang tingkat sebarannya cukup tinggi dan kategori zona merah. Ya, yang pertama pertimbangan Pasar Kemis ini zonanya masih kategori zona merah, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah penduduknya terbanyak di Kabupaten Tangerang. Jadi harus banyak sentra-sentra, harus banyak tempat-tempat, harus banyak lokus-lokus yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi. Jadi di hulunya kita diperbanyak kegiatan, volume kegiatannya adalah untuk pencegahan vaksinasi melalui vaksinasi ini. Jadi diperkirakan Waterboom akan bisa menampung 1.000 orang peserta vaksinasi dengan pelaksanaan vaksin yang terjadwal sehingga tidak ada kerumunan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Denpasar menambah 2 hotel untuk lokasi isolasi terpadu sesuai instruksi pemerintah pusat yang melarang isolasi mandiri karena rawan penularan keluarga. Total 3 hotel yang tersedia memiliki kapasitas 370 tempat tidur. ...370 kamar yang disediakan Satgas COVID-19 Kota Denpasar di 3 hotel nantinya akan menampung warga yang dinyatakan terpapar COVID-19, baik yang bergejala ringan maupun tanpa gejala. Penambahan 2 hotel seiring dengan instruksi pemerintah pusat yang kini melarang isolasi mandiri di rumah, karena sangat rentan terjadi transmisi antara keluarga dan memicu lonjakan kasus COVID-19. Seluruh biaya perawatan pasien isolasi terpadu di hotel dianggarkan dari biaya tak terduga. Tasnya dari hotel yang kita siapkan itu totalnya itu ada 370 orang untuk tempat tidur. Anggaran untuk kegiatan isolasi terpusat ini kita ambilkan dari dana APBD, itu dari pos BTT atau belanja tidak terduga. Itu nanti kita sudah kontrak 3 hotel itu. Tentu nanti secara bertahap kita akan lakukan. Sebelumnya Gubernur Bali mengeluarkan surat tentang penanganan COVID-19 yang dimana melarang pasien positif menjalankan isolasi mandiri di rumah.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 768 Tahun 2021 tentang aktivitas isolasi terpusat berjenjang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi pelajar di 2 lokasi yaitu Bogor dan Tangerang, Banten. Diharapkan proses belajar tatap muka segera terrealisasi dengan masifnya vaksinasi COVID-19 di sekolah. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi untuk pelajar SMP dan SMA di Sekolah Kesatuan Pelajar Bogor, Jawa Barat. Budi Gunawan menyatakan sebanyak 2,9 juta kasus positif COVID-19 terdapat 250.000 anak yang tertular. Anak-anak bisa menjadi penular pada klaster keluarga. Oleh karena itu, BIN ditugaskan Presiden untuk menggelar vaksinasi pelajar di sekolah-sekolah. Tidak hanya di Bogor, Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan juga meninjau vaksinasi pelajar di Sekolah Al-Azhar BSD Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya, Kepala BIN mengimbau pelajar untuk melakukan vaksinasi agar proses belajar tatap muka segera dilaksanakan. Vaksinasi pelajar SMP dan SMA digelar serentak di 6 provinsi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Riau, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Selain vaksin, pelajar juga mendapat paket vitamin untuk menunjang imunitas. Vaksin yang disuntikan Sinovac dengan target per provinsi 2.000 dosis, dengan total di 6 provinsi sebanyak 12.000 dosis. Pemirsa, ingat, COVID makin ganas, saatnya kurangi mobilitas. Patuhi aturan PPKM darurat karena COVID bisa menyerang siapa saja. Kami kembali dengan informasi lain usai jeda berikut ini.